Alhamdulillah sehat. Panas gak Bu? Alhamdulillah. Jangan berapa anget kuku. Ibu bapak Dhaifullah Dhaifur Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Sampai saat ini kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita, di mana pada hari ini kita ada kesempatan untuk ziarah dalam sekeliling atau sekiran Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Maka diawali dengan tempat ini, ya ini tempat yang beribadah juga ibu bapak. Mudah-mudahan ada manfaat untuk pribadi saya, umum untuk semua. Bukan karena saya tahu atau lebih tahu daripada yang lain, melainkan kita berbagi cerita tentang sejarah tempat-tempat yang ada di Madinah. Ibu bapak Dhaifullah Dhaifur Rahman, tiada keutamaan yang lain selain Masjid Nabawi, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan la tashudur rihal ila salasati masjid, diantaranya yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi di sini nggak ada keutamaan, namun di sini mengandung cerita yang luar biasa, di mana tempat ini yang disebut Sokaifat Bani Saidah. Apa Bu? Sokaifat Bani Saidah, yaitu satu taman penduduk Ansor atau penduduk Madinah yang luar biasa, di mana pada tahun 11 kenabian baginda Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini. Sedangkan pada saat itu para sahabat bingung yang luar biasa, harus siapakah yang menjadikan pemimpin umat setelah baginda Rasulullah SAW. Sehingga kaum Ansar berkumpul di tempat ini. Kalau kita membuka sejarah lebih jauh, takutnya berbeda pendapat. Nah, disinilah tempat yaitu pergantian khalifah pertama setelah baginda Rasulullah SAW. Siapa Bu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, disinilah tempat dibeatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menjadi khalifah pertama dari sahabat Rasulullah SAW setelah meninggalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bu, taman-tamannya. Kalau dulu di sini ada gedung-gedungnya Bu. Jadi tempat perkumpulan pertemuan untuk mensosialisasikan bagaimana perkembangan Islam yang luar biasa di kota Madinah ini. Maka dipanggillah ke tempat-tempat ini orang-orang yang penting. Kalau istilah sekarang apa Pak? Anggota dewan ya Pak ya? Anggota DPR, MPR mungkin dikumpulkan di sini. Bagaimana ini perkembangan Madinah, bagaimana yang harus kita lakukan untuk kedepannya, sehingga pada akhirnya begitu baginda Rasulullah SAW meninggal, orang kaum Ansar pun berkumpul di tempat ini untuk memilih seorang khalifah. Maka pada saat itu berbeda pendapat. Sebagian kaum Ansar ingin memilih yaitu pemimpinnya sendiri dari kaum Ansar, sedangkan kaum Muhajirin tetap sepakat akan tetap teguh dengan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah berkata, aku pernah mendengar ketika Rasulullah SAW, jika suatu saat nanti aku telah tiada, maka akan ada salah seorang sahabat dari kami, dari kaum Muhajirin, akan menjadi pemimpin setelahku. Ternyata siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq, yang yang disebut Siddiq karena tidak ada kebohongan dari Abu Bakar Pak. Karena itulah beliau dipilih untuk jadi khalifah yang luar biasa, karena amanahnya yang luar biasa, karena ilmu yang luar biasa, bahkan lebih dekat dengan Rasul. Bahkan sebagian ulama menyebutkan dekatnya dengan Rasul tidak ada perantara. Tidak ada perantara. Luar biasa Pak. Dan inilah saksi bisu penggantian atau pembeatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu Sokaifat Bani Saidah. Sokaifat Bani Saidah Pak Bu. Paham insyaallah Pak Bu? Cukup segitu? Tambah lagi? Tambahnya kalau bisa masuk, tapi nggak bisa masuk Bu. Kalau dulu bisa masuk, sekarang nggak bisa masuk. Nah, sekarang ini taman ini masih tetap Bu, masih tetap diabadikan. Bahkan sebagian tempat-tempat bersejarah pun di Madinah ini nggak ada yang dihancurkan. Kalau sampai dihancurkan, bahkan di sini masih ada juga pendapat yaitu madhabul Imam Syafi'i masih tetap terjaga rapih Bu. Terkecuali kuburan Baqi sekarang udah dipugar, jadi diratain semua Bu. Yang lainnya masih ada sebenarnya Bu. Cukup Pak Bu, segitu Bu. Inilah Sokaifat Bani Saidah, saksi bisu di mana diangkatnya seorang khalifah pertama di muka bumi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Bu ya.
Mungkin ada tambahan lagi? Oh ya, Bapak Ibu sekalian, rumah Rasulullah kemarin sudah kita kunjungi, yang kita sholat berrokaat itu, ya. Disuruh berdiri, pindah lagi sholat ke sana. Itu sebelahnya makam Rasulullah yang dulunya waktu hidup itu adalah sebagai rumah Rasulullah. Jadi kecil ya, lebih besar dari perumahan kita yang walaupun tipe 45 atau tipe 72. Ketika Rasulullah hari itu wafat, maka sahabat Abu Bakar dan Umar posisinya berada di sini. Beliau berdua itu risau kalau satu hari umat Islam itu tanpa seorang pemimpin dikhawatirkan akan hancur. Maka dibagi tugas, Sayyidina Ali mengurus jenazah Rasulullah di rumah tersebut. Kemudian beliau berdua, Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar serta kaum Ansor bertembuk di sini. Nah, di sini Sakifah ya. Sakifah itu artinya bangunan beratap. Ya, kalau sekarang mungkin balai desa atau balai kota itulah ya. Nah, itu di sini bertumbuk satu golongan mengusulkan, saya mengusulkan Umar. Umar pun yang merasa ditunjuk, selama Abu Bakar masih hidup saya tidaklah pantas, karena sejak kehadiran Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah ini, orang yang menemani beliau 3 hari 3 malam di gua berlindung dari kejaran kaum kafir waktu itu adalah sahabat Abu Bakar. Orang yang mengimani pertama kali dakwah Rasulullah juga sahabat Abu Bakar. Maka daripada saya dimajukan menjadi pemimpin, saya tidak mau, istilahnya begitu. Tanggung jawab saya akan besar. Kemudian dari kaum Ansor yang dari asli penduduk Madinah juga mengajukan satu kandidat. Kandidatnya juga lebih memilih kepada sahabat Abu Bakar ya. Jadi akhirnya disepakatilah waktu itu sepeninggal Rasulullah langsung diangkat Abu Bakar sebagai khalifah yang akan meneruskan dakwah Rasulullah. Nah, dari sini muncul kelompok yang agak dengki. Tuh, Rasulullah baru meninggal saja, Abu Bakar sama Umar sudah tidak ngurusi jenazahnya, malahan Ali yang mengurusi. Nah, di situ dihembuskan fitnah-fitnah sehingga politik ini seharusnya yang cocok menggantikan Rasulullah itu ya Sayyidina Ali, karena tuh lihat mereka haus kekuasaan saja, belum dikuburkan juga sudah memikirkan siapa yang mengganti presiden dan sebagainya. Padahal Sayyidina Ali itu sudah berembuk, kita bagi tugas mensolati, memandikan jenazah itu adalah fardu kifayah. Jadi di sana nanti selesai, di sini juga selesai, akhirnya disolati. Itulah, jadi sejak dulu pun itu sudah ada kelompok-kelompok yang memang sukanya itu ya memprovokatori, padahal umat Islam baik-baik saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu sempat membaca buku atau mendengarkan ada yang menfitnah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar haus kekuasaan, sama sekali tidak. Tujuannya hanya menyelamatkan umat Islam supaya tidak kosong dari kepemimpinan. Begitu nggih. Lah, keputusan penting itu di sini. Dan sengaja Arab Saudi tidak membangun hotel di sini karena supaya masih ada nilai historisnya. Begitu nggih. Nah, sementara sebelah-sebelahnya ini sudah rata. Dan bangunan ini sekarang adalah sekitar 10 hektar masjid kita yang kita buat sholat setiap hari ini. Visi Pangeran Muhammad bin Salman 2030 akan memperluas Masjid Nabawi ini menjadi 100 hektar. Jadi hotel-hotel ini mau tidak mau nanti sampai 2030 harus roboh karena untuk perluasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab ya. Itu perencanaan atau visi 2030 MBS ya. Jadi
selalu akan terindukan. Dulu saya umroh di sini, ternyata sekarang sudah menjadi halaman semua, tambah jauh. Itu akan ada kenangannya nanti, gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu nanti bisa dilengkapi dengan bacaan-bacaan sejarah tentang Masjid Nabawi dan sebagainya. Sebab kalau kita ceritakan semua di sini mungkin akan mentok nanti waktunya di maghrib, sementara sebagian lokasi tidak kita kunjungi. Untuk Sakifah Bani Sa'idah kita cukupkan sekian dan kita lanjut ke Masjid Ghamamah. Ada apa di Masjid Ghamamah? Kita jalan bersama Ustadz Suji, ya, supaya ya ke sana arahnya.